Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara wa'dah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dari sebelah kiri pimpinan daerah Muhammadiyah Batang yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Tenggulang Harjo yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Subang, pimpinan daerah Aisyah Batang, pimpinan Aisyah cabang Subang, dan seluruh hadirin, musyawirin, musyawirat rahimakumullah. Monggo, hati-hati lah, semoga selamat. Alhamdulillah, ini sebelumnya berapa jam Mbak waktu dulu Mbak? Dibatasi 14. Pernah ini kita timer, kadang-kadang perlu supen 40 menit, nomor 5, sekarang jam 8.51 ya. Oke, berarti ini setengah 10 selesai gitu, insya Allah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa berjumpa berkumpul dalam acara yang mulia, acara musyawarah. Allah telah sampaikan wasyawirhum fil amri wa tawakkal 'ala Allah. Musyawarahlah dalam segala hal, saat sambuni musyawarah kemudian tawakal kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki sakjane temane pun tak rancang, cuman kok mau mireng Pak Lurah begitu informasinya, terus Pak PDM juga begitu, nyambung sekali. Tak sambung mawon. Kalau ini kalau mendampingi muscab di Bawang, niku teman-teman dari Bawang niku waduh kagum kaget. Pak lho jenengan kok akrab kali Pak Masrur, Kiai Masrur niku mau kenal apa dereng? Niki mau baru kenalan Pak, lho kok akrab temen mam bareng. Duduk bareng sampai 2 jam diskusi kula Pak. Kali Kiai Masrur Bawang. Ketua Amfibiah MBCNU, luar biasa. Kulo sebagai ya anak lah, bahasanya kulo anak karena masih muda. Tapi luar biasa sifat seorang yang alim, kiai yang alim. Kulo niku makan siang, niku kan teng di restoran Rahayu niku teng mriko diboncengke kulo Pak Kiai Pak Masrur. Lah apa? Gue mau sing nyetir usah diboncengke kulo pas badhe munggah niku ambal-ambalan beliau monggo kan dingin monggo Pak Kiai rebutan di sini kan dorong-dorongan 2 jam kalau ngobrol tentang masalah fikih Muhammadiyah dan fikih NU. Satu kesimpulan saya, nek ono wong Muhammadiyah kisruh kalih NU niku tandane wong bodho. Nggih. Nek wong pinter mboten mungkin kisruh mboten mungkin. Mesti damai sejahtera. Gimana tidak? Kita lihat, pernah nggak kita lihat Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan niku gelut? Bahkan Imam Malik rahimahullah, sang guru Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita lihat fikih 4 mazhab sering bentrok. Contoh mengirimkan bacaan Fatihah Yasin kepada mayit. Mazhab Syafi'i sebagian mengatakan menganjurkan, mazhab Maliki bid'ah, Mbak. Itu masalah fikih biasa, tapi dong masalah makan bersama biasa saja. Bergelut nang forum masalah dalil, mulai gandeng tangan, makan bersama. Itu hal yang biasa ulama dahulu. Gitu. Maka masalah fikih tidak mungkin sepakat.
Masalah fikih itu mustahil sepakat sampai kapanpun hisab ru'yah ya begitu aja. Sampai kapanpun kunut nggak kunut ya begitu aja. Maka kalau masih memusingkan masalah kunut nggak kunut, kapan tasbahan, kapan salat subuh, kadang-kadang begitu debat sewangi masalah kunut nggak kunut, bablas keturun ratangi subuh, begitu. Nah ini masalah utama. Sehingga saya sampaikan warga Muhammadiyah, ayo belajar. Ada sebuah masalah, Pak. Yang ranting gen kula teng cabang Kersono itu ranting pundi niku. Kebumen. Wonten kasus, kula disanjangi dilapori. Kalau wingi pengajian Ustaz, wonten pengajian mau balik saking cabang. Ngangge towak minggil niku. Niku nyampe akeh sing jenenge zikir bar salat piye sir nek jarene salah ngono, Pak. Waduh, wong ngajak gelut iki pengen iki, Pak. Sampai ke kula. Akhirnya kula bilang ya Allah, iki rusak Muhammadiyah jenenge. Inilah ketika warga Muhammadiyah bahkan mubalik Muhammadiyah nggak paham tarjih gitu loh. Dalam kaidah tarjih, ketika ada dua hadis yang ta'aruf, yang tabrakan, maka cara pertama bukan at-tarjih, tapi al-ajam wa taufik, dipakai semuanya. Dan di HPT Muhammadiyah menerangkan bahwa zikir jahr silakan, zikir sir pun silakan. Muhammadiyah milih yang sir tanpa nyalakan yang jahr. Nggak ada kata menyalahkan. Ada lagi yang bener kan sholat piye basmalah sir boten jahr. Nate kula sholat sengaja nggih terus ngimami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wingi niku bareng salat NU Muhammadiyah aja nih. Ya Allah, ya Allah. Iki sing ngomong Muhammadiyah padahal, Pak. Mbok baca ditarjih teng HPT Muhammadiyah itu sir boleh, jar pun boleh, dipakai dua-duanya al-jam'u wa taufik. Ketika ada dua dalil yang sama-sama kuat, maka Muhammadiyah ambil metode dipakai semuanya. Coba paham nih? Nah begitu kira-kira nyaman kan? Nyaman bermasyarakat, enak. Kenapa? Saling mengerti saja. Jangan tahu debat Imam Malik sama Imam Syafi'i. Debat nih Pak. Debat masalah rezeki niku sakjane mun dijatah nopo butuh upaya. Halo Pak. Rezeki niku diupayakan apa jatah mun? Upayakan. Imam Malik bilang wis jatah. Apa dalilnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah makhluk di muka bumi mun dijamin rizkinya mutlak. Amlik. Wong edan yo seger-seger mah yo. Yo malah ke kurus kering ini. Paham lagi. Kulo kalah nek wong edan kulo kalah, Pak. Seger wong edane malah. Ayo. Kata Imam Syafi'i, wahai Syekh, menurutku loh, saya jenenge jari segini itu butuh diupayakan. Napa dalil al-jumu'ah? Fa idza qadaytumus sholata fantashiru fil ardi. Ketika rampung sholat Jumat maka bertebarlah di muka bumi mencari karunia Allah. Sama-sama punya dalil. Imam Malik nggak mau kalah, wis dijatah takdir. Imam Syafi'i tidak, ada upaya dulu. Boten ketemu Pak, ngantos sonten rampung. Imam Syafi'i pamit selaku sebagai murid Pak Yai. Mun nggih tamu rampung ki debate. Kula mangsul riyin mun sonten. Imam Syafi'i mangsul Pak. Teng pinggir margi wonten tiyang lagi panen anggur. Panen anggur rampung panen kaboten mikuli. Imam Syafi'i derek mikul anggur. Yuk, lek tak bantu, dibantu mikul. Ngantos dumugi griya saking senenge si pemilik anggur niko maringi hadiah dumateng Imam Syafi'i. Pak Yai niki kula jenengan niki mau wis bantu kula matur suwun. Kathah lumayan 2 kilo pernah Pak. Terus beliau mikir, tak mampir sik nggon buruku bikin loro ngono iki. Maka beliau balik ke Imam Malik.
Assalamualaikum. Salam. Masuk. Pak Yai, nah niki wonten anggur niki kalih niki pelayan niki Pak 2 kilo Pak Yai. Kula sekilo jenengan sekilo nggih. Mau wonten tiyang tak bantu panen anggure, nah niki bagi kalih mawon. Imam Malik guyu Pak. Cekakakan apa? Sampeyan mikul oleh sekilo, nyong jegruk sekilo. Tanpa ikhtiar nih Imam Malik Pak. Nah ini bukti angel menemukannya itu. Sehingga sampai kapanpun fikih itu akan terus begini. Oke, okay? Maka sudah tidak ada lagi zamannya nyalah-nyalahkan fikih orang lain. Monggo yang pakai itu, monggo yang pakai ini. Tapi Muhammadiyah punya garis, punya aturan dalam berfikih, berakidah. Paham, Ustaz? Apa intinya? Yuk belajar. Yuk belajar. Yuk ngaji. Itu pengalaman kemarin kalau ketemu Kiai Masrur. Luar biasa seorang Kiai alim yang tinggi ilmu, tinggi adabnya. Ternyata luar biasa. Enak ya kalau ketemu orang alim nih Pak. Ini kalau terenyuh Pak. Kalau lagi mau berhadapan-hadapan nih ayam goreng Bu. Ayam goreng. Kalau dereng rampung, biarnya mau rampung. Biarnya mau rampung, jenggruk mawon menang apa? Nang ati kalau lagi mau ngopo kok malah ngenteni kalau malah menang baik. Boleh hanya pengen ngomong tok. Ngenteni kalau ngelek. Ya Allah, ada sampai segitunya. Lek baru Ustaz ngapunten kalau tak pamit cuci tangan riyen. Ya monggo Pak ya Allah. Sepuh 70 tahun kalau putrane Pak utunane. Luar biasa. Kalau ini adat seperti ini, adat ini dipakai kepada oleh seluruh warga, itu akan nyaman berorganisasi. Kampung akan jadi aman. Adem ayem. Begitu kan? Itu yang diharapkan. Satu, ilmu didalemi. Ingat, Muhammadiyah tidak pernah menyalahkan manapun. Muhammadiyah punya cara sendiri, tapi tidak pernah menyalahkan yang lainnya. Ini pilihan kita. Maka jangan sampai salah-salahkan. Nanti kalau ngisi pengajian itu ibu sanjang Pak, kalau menikah pun dangu sejak masuk Muhammadiyah, buatan nanti tak ziarah kubur lagi. Tak mikir, memang Muhammadiyah ngelarang ziarah Bu? Ya cari larang. Siapa sing ngomong Bu? Putih dalile, putih HPT nih. Ya cari rauli. Ya Allah, ya Allah. Salah paham lagi. Tarjih itu malah menganjurkan ziarah kubur untuk mengingat kematian, mendoakan jenazah begitu. Itu malah bukan diziarahi ibuke ngambil rumput niku kaya mengalas niku lho. Ya Allah. Niki plus minus kadang-kadang. Banyak warga Muhammadiyah yang tetap belum mengenal apa itu Muhammadiyah sehingga menjadi masalah. Insya Allah kalau masing-masing mendalami ilmu yang di Muhammadiyah paham Muhammadiyah, NU paham NU-nya. Insya Allah akan langgeng bisa berdamai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Iku wis mulai ngaji tadi. Keren kan nggih? Ini baru mukadimah nggih. Mukadimah. Mulai kita ngaji nih. Kita mulai ngaji niki baru tadi nanggapi saja. Belum pengenalan nggih Pak nggih. Dereng nggih. Nanti kula nggih sepeda mriki nggih. Pisan niku pas kurba nggih. Kula Ahmad Fatihin. Ahmad artinya terpuji, Fatihin pemenang. Pembuka gitu nggih. Wong Keranggan Bu. Sono. Kula apa nggih? Anggota pimpinan PDM terkecil, tak cilik Bu. Karena tahu-tahu pun sepuh-sepuh, 70 tahun, 65 tahun. Kulo saanake. Makanya kulo suka meneng nang rapat-rapat PDM Bu. Gak kelancangi. Makanya wis lah long ditunjuk, dipilih warga disuruh ikut di PDM. Bismillah, moga-moga saged berkontribusi mawon. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ngaji pada pagi ini untuk persiapan nanti muscap, kita ngaji PHIWM sebentar. Apa itu PHIWM? Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nek warga Muhammadiyah nyepengi serius di buku pedoman hidup Islami,
insya Allah adem ayem. Nah, kula mboten bahas sedaya nasak buku ya 2 minggu 3 jam. Makanya kula tak singkat mawon, tak fokuskan ke bab akidah. Begini, di halaman pertama tentang pedoman warga Muhammadiyah dalam berakidah apa sebenarnya? Warga Muhammadiyah hendaknya bertauhid, didasari dengan kebenaran, jujur, benar, ikhlas, lan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, ikhlas, tunduk, yang menjadikan pribadi warga Muhammadiyah akan menjadi pribadi yang ibadur rahman. Ibadur rahman. Maka ujung hasilnya warga Muhammadiyah itu hendaknya menjadi warga yang bersifat ibadur rahman. Maka niki saya niki nek jenengan niku dari ngaji pengajian Ahad pagi mau surat Al-Furqan ayat 63 sampai rampung. Cuma 1 halaman lebih dikit. Niku bagus niku. Itulah watak warga Muhammadiyah, yaitu menjadi pribadi ibadur rahman, hamba Allah yang dikasihi. Nah, di pertemuan siang menika kalau ingin bahas 2 sifat saja untuk bekal para calon pimpinan cabang Muhammadiyah Subah. Nopo? Kita lihat dalam surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita cek 63 yang jangan baca buka ke ayatnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman itu mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Sifat pertama pimpinan Muhammadiyah adalah rendah hati. Boten sombong. Di ayat ini disebut cara berjalan. Yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Mau berjalan? Bu, Pak. Tiyang nek sombong niku mlampahi kebon. Kebon nglanggar enggak? Nek wong boten sombong, nek wong sugih rata-rata nek melarat, nek rakyat jelatan, nek pejabat, hati-hati. Maka para pimpinan Muhammadiyah ketika terpilih menjabat apapun di Muhammadiyah, jangan membuat diri semakin merasa hebat. Nanti kula menika isi pengajian ke Masjid An-Nur Leri niko subuh ceria, jamaahnya ramai luar biasa. Rampung pengajian, takmir dan kami semua rombongan duduk di bawah makan opor, Pak, sarapan. Pas sarapan tiba-tiba datang orang jalan, Pak, ngono santai terus. Nanti Mas, kulo stasono Pak. Oh, dari Lampung, kulo makan, kulo ke mobil sama teman-teman. Pak takmir ngejar, Ustaz, ngapunten. Oh niko Pak DPR. Oh maklum. Presiden DPR. Biyen gong jadi mana? Nek dereng dadi sekretaris Pak. Nek wayahe niki meh pemilihan niki. Oh mundur-mundur betul Pak. Pak Yai ngono. Terus jadi enggak semuanya. Tapi inilah artinya apa? Sifat songkak sombong itu seringkali nempel kepada orang yang punya kelebihan harta, pas miskin mundur-mundur, pas sugih ngelanggar, kelebihan jabatan, kelebihan kepintaran termasuk ilmu, kelebihan berat badan masuk enggak ya? Bukan gitu. Oke. Artinya kelebihan inilah yang menjadi kesombongan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Iblis menika dulu adalah makhluk Allah yang pernah hidup 8.000 tahun mimpin alam ini dengan ketaatan. Tidak ada kisah iblis menika salah. Allah jempoli betul. Iblis namanya Azazil dulunya. Dan iblis dibalik menjadi hamba yang terlaknat, neraka abadi. Apa dosanya? Sombong. Iblis tidak pernah zina.
Iblis tidak pernah membunuh orang. Iblis tidak pernah tuku togel. Iblis tidak pernah buka apa maka tutup botol. Tapi neraka paling abadi kenapa? Sombong. Atau pun dosa hati itu lebih berat dampaknya dibanding dosa fisik. Hati ini kalau ada hati. Lah, nyambung ke para pimpinan, para calon pimpinan cabang, sebuah nasihat, jangan menjadi orang yang berbangga diri. Ketika panjenengan terpilih, ngapunten nggih niki tak kejreke sik nggih. Tau kejreke? Apa bahasa nggih? Ini paham lagi? Mangke tak tumbul lagi, mangke sabar. Tak kejreke tak tumbul lagi mangke. Niki kejreke riyen niki. Napa? Jangan pernah menjadi pribadi yang sombong. Bentuknya apa? Nabi bersabda hadis Bukhari. Apa kata Rasulullah? Satahrisuna 'alal imarah wa satakunan nadamatan yaumil qiyamah. Kelak umatku akan satahrisun, akan rakus dengan jabatan-jabatan. Pingin mimpin rebutan. Namun wasatakunan nadamah, akan menjadi sebuah penyesalan besok di hari kiamat. Kenapa? Beban beratnya seorang pemimpin. Abot. Kullukum ra'in, setiap pemimpin mas'ul an ra'iyati, akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya ketika masih hidup. Pak PDM, Pak BCM, Pak Lurah masuk ini. Pak RT, Pak RW, hati-hati. Kenapa? Karena kita yang pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya saya piyambak, tapi bagaimana rakyat saya. Itu beratnya. Itu beratnya. Nah, orang yang merasa pantas mimpin, inilah sombong namanya. Orang yang merasa pantas, tunjuklah nama saya. Berarti dia merasa mampu mimpin umat. Padahal mimpin umat itu jangankan mimpin umat, ngatur awak ya Pak Mawon. Kangelan. Ini betul Pak. Ngatur nafsu, angel Pak. Angel. Walaupun sepuh. Kalau ini wonten berpengajian ini wonten simbah yusone sekitar 75 tahun Bu. Mun sepuh kan? 75 78, mudah sepuh pokoknya. Mbak, gimana kabari? Alhamdulillah saya. Akhirnya curhat, Ustaz. Kula meniku kok ya Allah, wis tuwa kok angel nemeni ngatur nafsu iki lho. Maksiat terus yo. Napa maksudnya, Pak? Lah kae lho ndelok cah ayu kok rasane mun sepuh padahal Pak. Saya pikir betul juga, usia boleh tua, mata tetap muda. Betul Pak? Yang sepuh betul Pak? Nah, Bu kasih ngomong, dengan sepuh pun. Ini betul. Begitu Bu. Ya Allah. Apalagi saya ngomong kali kula. Makanya betul abote ngatur ati niku bismillah muga-muga niki mboten maksiat enten menika ya Allah, tak jaga pandangan. Ulil mukminina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada orang yang beriman, jagalah pandangan mereka. Bismillah ya Allah, muga-muga dinten menika kula mboten maksiat ya Allah. Tak jaga pandangan ini. Bismillah naik sepeda motor les baru metu 10 meter. Ono sing lancangi wus abang Mbak. Rok anake dinggo nak. Kaos putune dinggo Mbak. Ya Allah, wangi maning. Pripun niku menawi? Merem nabrak kula, Pak. Melek yo jare salah. Jadi jenengan mubadir Mbak. Salah maning niki ya Allah. Itulah hidup kita susah betul, makanya saya bilang ke ibu Mbak, tolong bantu kami yang ingin taubat. Tutuplah aurat panjenengan gitu pikir-pikir. Tutup aurat panjenengan. Jangan buat yang maksiat terus. Ingat, satu helai rambut yang nampak itu dosa bagi wanita. Yang nampak oleh lawan jenisnya bukan mahram. Nah, angel betul ngatur awak piyambak Bapak Ibu. Apalagi sok mimpin ngatur orang banyak, tambah angel. Nah, makanya kalau ada orang yang menunjuk diri untuk memimpin, berarti mampu merasa memimpin. Hadis kedua, masuk yang kedua. Apa kata Rasulullah?
In u'tita an mas'alatin, jika engkau meminta jabatan, ketika engkau diberikan jabatan karena meminta, hadis Bukhari juga, maka ukil ta ilaiha, maka engkau akan dipasrahkan oleh Allah ngurus piyambak. Oke, nah orang mimpin karena minta, maka Allah nggak ngurusi, pikir dewek. Tapi sebaliknya, in u'tita min ghairi mas'alatin anta ilaiha, jika engkau diberi jabatan tanpa engkau meminta, maka Allah bantu dalam memimpinnya itu. Allah turun tangan untuk ngurusi semua itu. Nah, alhamdulillah di Muhammadiyah pernah boten-boten ingkang rebutan jabatan. Oke, alhamdulillah. Tang Muhammadiyah nek muscap niku pernah ana sing balang-balangan kursi, Pak. Nek buang-buang kursi, kursi ketua, mau ketua ngono, Pak. Jadi buang-buangan jabatan. Nah, inilah yang menjadi kita, alhamdulillah betul di kita selegowo dipilih, ditunjuk, berarti orang anggap kita mampu. Bismillah, semoga Allah beri kemampuan. Dan luar biasa, Umar bin Khattab mencontohkan kita. Umar menikah ketika ditunjuk khalifah sepeninggal siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau senang bukan, Bu? Senang bukan? Beliau buatan malas, buatan nangkep barongan, Pak. Buatan nangkep rokesan, buatan tasakuran. Sewengi ini kok isu di lantai bengi nangis terus, Pak. Kebayang-bayang dosane ya Allah. Umat semeneh kae tipu niki jangan turi ya. Umar bin Khattab alaihi. Maka pemimpin Muhammadiyah bersikap rendah hati. Sebelum ditunjuk, jangan menunjuk diri. Setelah ditunjuk, minta kepada Allah, ya Allah bantu hamba dalam amanah ini. Itulah sifat tidak sombong, merasa tidak mampu. Hati-hati yaitu yang pertama. Nah, kenapa? Coba di Muhammadiyah nggak punten, ada nggak yang minta jabatan? Nggak ada. Kenapa? Mau gaji ini Pak Lurah. Berapa gajinya PDM? Kamu kan niki Pak Desa nih UMS Pak Lurah. Ini kan UMS Semarang nih, gede nih Pak. Termasuk kampus terbesar di Indonesia nomor 4 atau 5 itu. Terbagus. Lupa tetap. Kapan Mas? UMS nih rankingnya. Kalau UMY kan ke 19. Itu rektornya Pak. Rektor UMS itu kan digaji katanya sekitar 40 juta per bulan. Yang membuat SK Pak Haidar Nasir yang menyerahkan itu digaji mboten, Pak? Ono gaji ini. Pimpinan pusat yang menunjuk rektor itu tanpa gaji. Cuman diundang, nyampaikan sambutan, langsung oleh Pak Wan, tahu sumpel nggih. Ya, wis mulai Pak. Matur suwun Pak. Inilah di Muhammadiyah. Pimpinan tanpa digaji. Kalau wingi Pak Bu, untuk kisah lucu nih. Kalau niku kan wingi rapat. Kalau wingi dinten apa? Sadar nggih Sabtu sebelumnya 3 minggu yang lalu. Orang tua kan mampir. Kalau niku mertuane yang Jakarta, Bu. Jadi Jakarta asli, Betawi. Ya. Nah, kalau menikah, wingi ibu mertua niku barusan Bali, jalan-jalan Bali terus balik mampir tenggen pulau. Nah, kalau baru monten, ya ditanya sama anaknya, ke istri saya, mana Pak Tihim? Lagi rapat, apa PDM di Batang. Apa dan pimpinan daerah Muhammadiyah? Oh sangat temen nggih. Biar bagi wong NU masalahnya. Lah ngerti ngono nggih. Nah, terus kepilih kok jadi pimpinan saiki. Nah, terus piro gajine saiki? Bener Ibu, kalau langsung niku ditanting, ya Allah kowe bolak-balik mimpi-mimpi gaji piro saja. Ngapunten pun ono gaji nih. Lo gelem ono. Nah, tuntutan dakwah. Mungkin nggak ada gaji di dunia ini. Rekoso mikir dakwah Simbatang luar biasa ini. Tapi satu Bu, semoga pahala melimpah untuk kami sekeluarga. Oke, berat. Oke, tapi itulah harapan. Apa yang dicari di Muhammadiyah? Apa yang dicari dengan Muhammadiyah? Ada yang bilang,
kok ono prestis. Jenenge kan keren. Pimpinan daerah Muhammadiyah. Kan keren banget. Pimpinan cabang Muhammadiyah. Hati-hati. Hati-hati, kebahagiaan kita dengan gelar kita, dengan jabatan kita, itulah musibah yang sebenarnya. Kenapa kok musibah? Begini Pak sekalian. Mencintai pujian itu masalah. Masalah. Apa kata Nabi? Idza ra'aitumul maddahin fafshu alaihi turab. Jika engkau melihat orang yang suka memuji, bahasa keranggane menika ngonggrong. Sami. Ngonggrong Pak nggih. Nggih, ngalem berlebihan. Jika engkau melihat tiang ngonggrong ngono Pak nggih, maka taburkan ke wajahnya debu. Bu, jenengan dipuji kali di dinya niku seneng pundi? Seneng dinya. Nggih. Dipuji itu bahaya. Nah, bahaya. Hati-hati. Orang yang senang dipuji sama dengan dirinya merasa bahwa dia berhak dipuji. Ingat Bu, nek wong kanthi yang muji panjenengan niku ojo GR riyin. Kenapa? Karena dia nggak tahu siapa panjenengan. Sama jenengan mungkin muji saya, mungkin tapi ini program bukan muji saya. Tapi ingat, jenengan muji kula, menganggap kula orang yang baik, yang saleh, yang alim, itu kelantan jenengan buatan kata siapa kula sebenarnya. Kalau ada orang memuji kita, sebenarnya satu masalahnya, karena Allah tutupi aib kita. Nek jenengan kertos Bu, jeroane kula asli niku pun niku yakin wegah akan pengajian ngopo cahaya ngono. Betul? Betul lah itu. Makanya kula niku mboten nate dipuji istri. Kenapa? Tahu siapa sebenarnya. Sak keren-kerene wong lanang teng Jawi niku Pak, sak jenderal, sak kiai teng Rio. Jadi apa Bu? Di mata istri itu ya sudah suami. Kenapa? Karena tahu siapa kita aslinya. Artinya begini, kalau kita dipuji orang, sebenarnya karena kita bertopeng saja. Begini Bu, ini saya pakai peci Bu, pakai peci ya, rapi ini, mungkin Pak Ustadz, udah tak buka, Mas, berubah, aku topping dong. Begitulah hidup ini. Hidup ini hanya Pak, bertopeng saja. Maka orang yang senang dipuji, berarti dia senang dipakaikan topeng. Ini Pak, jenengan ngagem topeng, siapa jenenge guys yang ganteng guys, wong Korea Mbak, wong Korea Pak. Apa jenenge? Yang seneng nonton drakor gitu. Senengnya siapa? Muslimin, Lee Min Ho. Senengnya Muslimin Ho, orangnya. Lee Min Ho. Jenengan pakai topeng Lee Min Ho Pak, ganteng Pak, putih, gagah. Dipuji wong, gantengnya itu Pak. Senang betul dengan? Senang betul? Ngenyek. Kenapa? Ikan nggak aslinya Pak. Kalau lagi pas pagi, main pakai motor, pakai masker, pakai helm, tas, jaket, mau berangkat izin istri. Mi, berangkat dulu ya. Salim, ganteng nih suamiku. Ngenyek. Gue masker ganteng mana Pak? Berarti dibuka, elek. Artinya apa sebenarnya? Kalau kita itu senang dipuji, berarti kita itu pakai topeng. Kenapa? Aslinya kita nggak seperti itu, jadi badannya. Sehingga apa kata kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji? Niki doa ketika dipuji. Hafalkan, nebun hafal alhamdulillah. Napa Bu? Ketika wonten tiyang muji kita, apa dongane? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau siksa hamba atas pujian itu ya Allah. Jangan engkau siksa hamba karena pujian itu ya Allah. Kenapa kok disiksa? Innal hamda lillah. Pujian hanya milik Allah. Artinya kalau kita senang dipuji, berarti kita ingin nyamai Gusti Allah. Itu masalahnya.
Maka doanya Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan siksa aku atas ucapan pujian ini ya Allah. Waghfir li ma la ya'lamun, ya Allah ampunilah apa yang mereka tak tahu. Mereka muji saya mungkin karena nggak tahu siapa saya sebenarnya ya Allah. Ngerti wegah muji. Yang terakhir, ya Allah waj'alni khairan mimma yadunnun, jadikanlah aku lebih baik dibanding pujian itu semuanya. Apa dereng? Tinggalan zaman. Ulangi. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan siksa aku atas pujian itu, ampunilah kesalahanku atas ucapan ini, dan jadikanlah aku orangnya lebih baik dibanding pujian itu. Oke, simpelnya bahwa kita tak berhak dipuji. Nek dipuji iku mung salah alamat tok, aja GR. Gitu nggih? Nah, begitu. Maka ini yang dihati-hati di Muhammadiyah, jangan ada kebanggaan kemudian merasa hebat berkiprah di Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu kita yang butuh. Kita yang butuh, bukan Muhammadiyah yang butuh. Jangan pernah berkata bahwa nanono aku, hati-hati. Jangan ada kata itu. Nanono yo bakal Muhammadiyah. Nah, jangan sampai itu. Kita bermuhammadiyah karena satu, kita ingin beramal soleh lewat Muhammadiyah. Terakhir, niki meh tinggal 4 menit lagi. Oke, monggo diunjuk opini. Nek wonten, oke. Terakhir, nasihat kula, nanti setelah jadi bagaimana? Masuk ayat seterusnya. Apa tadi surat? Surat Al-Furqan ayat 63. Setelah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu rendah hati. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang bodoh berkomentar, jawablah dengan assalamualaikum. Bersikaplah santun kepada orang-orang yang tidak ngerti. Ya, kenapa? Karena orang bodoh itu seringkali ngomong tanpa ilmu. Kalau nanti ini kita kedua nih, pimpinan jadi niki, wes jadi lah. Ketika membuat program, yang penting bagus programnya, Allah ridhoi laksanakan. Terkadang nanti ada kata-kata nggak enak dari orang yang jenengan nggak suka, atau warga sendiri bahkan. Anggen kau tengkaranggan itu, ranting-keranggan itu, sampai kemarin Bapak Ranting itu modo jengkel, Pak nyampe akan pokoknya engkau musran aku gah jadi pimpinan mundur saya. Kenapa Pak? Wah, usuk-usuk terus Pak. Warga sendiri malah yang usuk-usuk itu Pak. Berat, itulah pimpinan. Makanya ketika mimpin nggak usah banyak no bahasa nih. Boten usah baperan. Baper nggih? Oh, bahasa Jawa baperan. Jengkelan kerusunan Pak. Wis kadang-kadang bodoh itu pinter malah, penting bodoh mawon. Kenapa? Nek sedaya komentar tiyang ikut ditanggapi stres dengan sebuah kisah yang cukup terkenal itu, hikmah yang bagus sekali. Ada seorang ayah dengan putranya naik keledai. Tahu keledai? Itu kan anaknya bahasanya kudus gede nih, anaknya kuda, berarti alit kecil, kuda kecil. Bayangkan keledai ditumpaki boncengan ayah anaknya. Bapaknya ngajeng, anaknya wingging. Wonten tiyang ngerumpul teng pinggir margin niku komentar kayak wong kejem, temen. Ono keledai cilik tumpaki boncengan. Le, salah le. Bapak medun bae lah sampai sing numpak. Bapak sing nuntun, anaknya sing numpak. Lewat malih tiyang rame, kayak bocah kurang ajar. Bapaknya nuntun, bocahnya tengkreng. Le, salah maneh le, sampai medun bapak sing numpak. Bapak numpak, bocah nuntun, lewat mana yang ke gerombolan orang, kayak ya Allah, wong tua kejem, anak nuntun, bapaknya tengkreng, le, salah mana yang le, beri Pak, mudah bareng, tuntun bareng-bareng, lewat mana kayak wong bodoh, duit tumpangan orang di tumpaki, salah mana yang le, beri Pak,
Pikul wae le, pikul lah ya. Kalah kalah ngono. Paham? Kalau nanti program-program cabang itu menunggu komentar orang banyak, mandek cabang, Pak. Oke, itu komentar warga, bahkan Muhammadiyah sendiri warganya komentari PDM seperti apa? Saya sering dengar menyalahkan. Wis nek gitu terus kita dengarkan, nggak pernah maju PDM. Terkadang kita harus membudek, Pak. Yang penting pernah wis bener, aturan ini bener, Allah ridai, bismillah laksanakan. Komentar miring, ora. Apa bahasa kasarnya? Anjing menggonggong. Oh, no. Ora. Maka assalamualaikum mawon cukup dengan salam assalamualaikum, kata-kata yang baik saja sudah, ya program laksanakan dengan baik. Nah begitu, maka nanti pimpinan Muhammadiyah harapannya menjadi pimpinan yang nantinya menjadi orang-orang yang legowo. Diseng itu biasa, itu hal yang maklum. Warga menyakiti kita itu hal yang maklum karena masa-masa. Makanya sudah laksanakan tugas dengan baik, semoga lancar. Oke. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lagi pun nampung nampung oke. Nah, cukup sekian. Yang jelas, oh belum satu lagi saya lupa, warga, warga Muhammadiyah dalam berjuang. Oke. Saya mikir, kenapa sih kok harus bermuhammadiyah? Kenapa? Satu. Itu kebutuhan kita beramal soleh. Kalau kita itu mengandalkan ibadah kita, ibadah fardiyah pribadi kita ke surga, bisa nggak? Kalau kita ngandalin ibadah kita untuk ke surga, saya tanya ibadah yang mana yang jangan diandalkan ke surga? Sholat. Sholat kita apakah cukup ke surga? Jujur saja, kapan kawit jebrol sampai hari ini engkang kusuk kat sakat takbir atau salam putih wonten Allahu Akbar centong metu, Allahu Akbar tongkol metu, Allahu Akbar pindangnya macam-macam, mesti begitu. Makanya kalau kita hanya mengandalkan sholat kita, mana yang Allah terima? Berat. Poso sih poso, ngeceng gendengi wong, ngeceng gibah, aduh Pak Dalmani. Sedekah, piro sedekahe? Ayo, akeh pun kadang kasih pamer. Apalagi sholat, zakat, puasa, haji nih berat lagi, malah kurang gaji barang pulau. Betul nggih? Terus mana ibadah yang kita andalkan ke surga? Maka satu. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling baik ke manusia yang lain. Hubungan ke manusia yang lain. Itu masalahnya. Lah, tim Muhammadiyah itu menyediakan wadahnya. Iki loh bangun TPQ, iki loh bangun PAUD, iki loh bangun masjid, iki loh bangun rumah sakit, bangun sekolahan. Itu tempat kita namanya cerdas. Oh cerdas nih. Nah, kalau kita meninggal hanya mengandalkan ibadah kita, kita mati selesai sudah. Nggak bisa lagi sholat, nggak bisa puasa lagi. Tapi ketika kita telah meninggalkan bekas-bekas yang baik, ini PAUD tetap berjalan. Tidak melpot pun meninggal dunia. Niku sampai bocah cilik ngaji abatasa, satu huruf 10 kebaikan dikirim kepada yang membuatnya. Kenapa? Karena siapa yang sanna fil Islam, memberikan sebuah contoh di Islam, contoh yang baik ya, atau memberikan sebuah perintah yang baik, maka dapatlah pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Luar biasa. Itulah, maka tak pikir tentang keranggan ini kan kata awam niku. Masjid, musola ada 3, ada SD, ada PAUD, ada TK. Ini malah mau membuat pada pesantren misalnya, insya Allah. Itu tak pikir sampai bocah tahfidz Quran di masjid tiap pagi mau sekolah, mereka hafal 3 juz misalkan. Ketika anak pondok yang mereka baca Quran, baca fikih, belajar agama, tak pikir senengnya yang biar sing gawe Muhammadiyah sopo keranggan nih. Yang membangun siapa sehingga berbentuk seperti ini hasilnya,
maka mereka berpahala terus mengalir. Itu tak kumpul jenengan Pak yang jadi pimpinan. Maka pimpinan tadi begitu, itu harapannya berkiprah untuk satu tujuan, yaitu meninggalkan amal jariah berupa harta atau ilmu atau tenaga pikiran. Tidak ada harta tok itu nggak mungkin. Orang sedekah tok ibadah mikir siapa yang bangun. Maka ada yang mengkoordinir pimpinannya. Insya Allah dengan begitu, maka masing-masing dapat pahala yang besar. Itu tujuannya Bu. Jenengan berkumpul untuk sebuah amal soleh yang bersama. Oke, ini mau lewat dari target 40 menit ya. Begitu oke. Ngapunten kula dereng nyapa Mas Banser wingking niku. Foto wingking Mas, ngajeng gitu loh Mas. Salam Mas Banser nggih. Semoga teng mriki rukun kalih pokam. Makan bareng, nyate bareng, ngegrill bareng. Insyaallah oke. Oke. Makaten kajian singkat saja pada pertemuan pagi ini, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga nanti yang terpilih menjadi pimpinan sakit bekerja dengan baik dan sakit berkoordinasi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah. Ada hubungan erat biar program-program tetap berjalan dengan kompak. Maka mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.